Halo, saya Kristalina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang clustering, Bank Customer Segmentation using RFM and K-means clustering. Pada dasarnya, setiap bank memiliki jumlah nasabah atau customer yang besar dengan perilaku yang berbeda-beda. Untuk dapat memberikan layanan dan solusi terbaik bagi nasabah-nasabah tersebut, perlu dilakukan segmentasi atau pengelompokan nasabah sesuai perilaku dan kebutuhannya masing-masing. Selain itu, segmentasi nasabah juga akan membantu bank dalam mengerahkan resource-nya secara efektif dan tepat sasaran. Segmentasi nasabah ini akan dibuat dengan bantuan analisis RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary, dan K-means clustering. Data yang digunakan adalah tanggal terakhir transaksi, frekuensi transaksi, dan jumlah nominal transaksi. Terdapat beberapa paper yang mengerjakan tentang segmentasi nasabah. Contohnya Milhofa menggunakan K-means clustering untuk segmentasi debitur kredit konsumtif berdasarkan kredit historinya. Kemudian ada Murlowski menggunakan 3 algoritma, yaitu density based, DB-scan, K-means, dan two-phase clustering process. Ada juga Susyaren yang menggunakan data mining untuk mendapatkan informasi tambahan, kemudian disegmentasi dengan bantuan neural network dan K-means. Ada juga Murteza Namfar yang menggunakan two-phase clustering method. Data yang digunakan adalah RFM, demografi, dan LTV. Ada juga Nuri Behrouz melakukan segmentasi terhadap mobile banking user. Dia kelompokkan menjadi 6 segmen dengan bantuan data RFM. Dataset yang kita gunakan diambil dari kaggle.com yang berisikan kurang lebih 1 juta transaksi dari kurang lebih 800.000 nasabah sebuah bank di India. Informasi yang terdapat antara lain usia, lokasi, jenis kelamin, saldo saat transaksi, detail transaksi, nominal transaksi, dan sebagainya. Berikut adalah tampilan datasetnya. Untuk fitur yang digunakan dalam clustering ini adalah transaction date untuk mengukur resensinya, transaction ID untuk mengukur frekuensi, dan transaction amount untuk mengukur monetary-nya per customer ID. Berikut adalah hasil perhitungan resensi, frekuensi, dan monetary-nya. Pada tahap pre-processing, kita lakukan pembersihan data outlier pada kolom resensi dan monetary, sehingga visualisasi sebarannya menjadi seperti berikut. Ini untuk resensinya, dan kita juga ada tenor yang adalah kebalikan dari resensi, kemudian ada frekuensi yang memang angkanya tidak terlalu bervariasi, kemudian monetary seperti ini. Kita juga lakukan normalization dengan bantuan min-max scaler untuk menyeragamkan rentang datanya. Dibuat pula ranking dari nilai frekuensi untuk nantinya memudahkan operasi segmentasi dengan rank method. Berikut adalah dataset yang sudah dilakukan normalisasi. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam segmentasi nasabah ini adalah RFM analysis dan K-means clustering. Data nasabah akan diringkas menjadi 3 fitur, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary seperti tadi. Kemudian diolah dengan metode ranking dan K-means clustering menjadi beberapa segmen. Untuk metode ranking sendiri kita tentukan sebanyak 5 segmen. Ini diambil dari asumsi bahwa perusahaan atau bank ini memiliki SDM yang cukup untuk memberikan perhatian pada 5 segmen nasabah. Pada metode ranking ini dilakukan pengelompokan RFM ke dalam beberapa kelompok dengan batasan rentang nilai yang digunakan yaitu 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Untuk metode K-means clustering, jumlah segmen akan ditentukan dari hasil analisis algo method untuk mendapatkan jumlah segmen yang optimal. Kita masuk ke hasil eksperimennya. Yang pertama adalah metode ranking. Didapatkan RFM score sebagai berikut, kemudian dikelompokkan dalam beberapa nama segmen sesuai RFM score-nya dengan kriteria berikut. Mulai dari yang paling rendah itu disebut at risk sampai yang paling tinggi itu best customer.
Bisa dilihat berikut adalah RFM-nya, kemudian ini adalah termasuk grup yang mana yang menghasilkan RFM skor sebagai berikut dan segmentasinya. Distribusi RFM masing-masing segmen dapat dilihat sebagai berikut, mulai dari at risk dengan resensi tertinggi, kemudian ke best customer dengan resensi terendah. Untuk frekuensi, best customer bisa lebih dari 1 seperti ini, memang tidak terlalu variatif untuk frekuensi. Kemudian monetary, dari monetary yang tertinggi di best customer dan terendah di at risk. Berikut adalah rata-rata nilai RFM masing-masing segmen dan jumlah nasabah yang masuk dalam segmen tersebut. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi segmennya ditandai dengan angka yang makin kecil ini, maka nasabah tersebut cenderung memiliki resensi yang kecil, frekuensi yang besar, dan monetary yang besar. Eksperimen yang kedua adalah dengan K-means clustering. Pada tahapan awal kita gunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang optimum. Dari hasil elbow method didapatkan elbow-nya di angka 3. Karena itu data akan dikelompokkan dalam 3 cluster. Dan berikut adalah centroid yang didapat dari ketiga cluster tersebut. Dari hasil clustering didapatkan 3 cluster dengan label 0-2 dengan rata-rata RFM dan jumlah nasabah sebagai berikut. Dari hasil tersebut diberikan nama segmen menurut labelnya, yang 0 itu average, 1 itu best, 2 itu at risk. Ini adalah gambaran RFM, label, dan segmennya. Dan berikut adalah distribusi RFM-nya per segmen. Dari resensi, ini posisi untuk best, average, dan at risk. Kemudian untuk frekuensi yang banyak ada di best. Itu untuk monetary-nya, best di sini, average, dan at risk. Berikut adalah rata-rata RFM dan jumlah nasabah per segmennya. Dari hasil clustering didapatkan karakteristik per segmen sebagai berikut. Best customer itu resensi sedang, frekuensi tinggi, monetary tinggi. Untuk average customer resensi rendah, frekuensi sedang, monetary rendah. Yang at risk resensinya tinggi, frekuensi rendah, monetary sedang. Dari hasil ini kita dapatkan conclusion dari kedua metode yang digunakan, diputuskan bahwa metode ranking lebih cocok karena memiliki perbedaan yang lebih jelas dan sesuai dengan SDM perusahaan. Strategi yang bisa diterapkan untuk masing-masing segmen. Kita anggap bahwa bank ini punya tingkat pusat, tingkat wilayah, dan tingkat cabang. Jadi untuk best customer kita sarankan di-maintain oleh Relationship Manager atau RM tingkat pusat. RM ini bisa kunjungan ke rumah, ke tempat usaha, membangun relasi dengan nasabah. Dan nasabah ini akan mendapatkan rate khusus terbaik untuk berbagai transaksi seperti remittance, forex, dan sebagainya. Bisa juga ditawarkan menjadi nasabah prioritas dan mendapatkan benefit nasabah prioritas. Mendapatkan pelayanan wealth management skala besar karena kita lihat monetarinya besar. Mendapatkan apresiasi atau hadiah pada event-event tertentu dan nantinya menjadi perhatian langsung dari direksi karena ini merupakan nasabah besar. Yang selanjutnya adalah good customer. Di sini akan di-maintain oleh RM tingkat wilayah. Bisa kunjungan juga ke rumah atau tempat usahanya. Dapat rate khusus juga, namun mungkin tidak sebaik yang best customer. Dan mendapatkan pelayanan wealth management skala sedang karena monetarinya juga lumayan besar. Nantinya akan menjadi perhatian bagi kepala wilayah. Untuk average customer akan di-maintain oleh RM tingkat cabang, mendapatkan pelayanan terkait kebutuhan usaha atau investasinya sesuai skalanya dan menjadi perhatian bagi kepala cabangnya. Untuk below average di-maintain via telepon dan pelayanan akan tetap diberikan sesuai kebutuhan. Untuk at risk ini jarang ke bank juga ya, jadi pelayanan akan diberikan kalau nasabahnya berkunjung ke cabang oleh customer service-nya. Untuk future works-nya, spekulasi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan pengendapan dana nilai investasi dan nilai portofolio kredit. Bisa juga dilakukan pembagian antara yang membutuhkan layanan wealth dan membutuhkan layanan kredit modal usaha.